Assalamualaikum teman-teman. What's up guys? Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansa. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Awaslia, jurusan Pertanian, Prodi Agribisnis. Saya di sini ingin membahas tentang e-commerce. Yang pertama, apa itu e-commerce? Yang kedua, manfaat e-commerce. Yang ketiga, ada contoh-contoh e-commerce. Dan yang keempat, ada jenis-jenis e-commerce. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke apa itu pengertian e-commerce. Ada yang lupa nih. Saya di sini membuat video ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah kebijakan bisnis. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama, apa itu pengertian e-commerce? E-commerce berpengertian yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce yaitu sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Jadi, e-commerce itu berpengertian adalah tempat penjualan atau pembelian produk melalui internet. Jadi, e-commerce udah tahu kan teman-teman? Langsung saja kita masuk ke manfaat e-commerce. Oke teman-teman, yang kedua manfaat e-commerce. Jadi manfaat e-commerce itu ada 7. Yang pertama, mudah diakses dimanapun. Yang kedua, tidak membutuhkan modal yang besar untuk membangun toko. Yang ketiga, pengelolaan yang lebih praktis karena dibantu oleh fitur-fitur. Yang keempat, pilihan produk lebih beragam dalam satu platform. Yang kelima, wilayah geografi penjual yang tidak terbatas. Jadi dari kota terpencil manapun masih bisa berjualan dengan online. Yang keenam, melihat kredibilitas dari ulasan yang diberikan pelanggan. Yang ketujuh dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi antara penjual dan pelanggan dalam aplikasi e-commerce. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas contoh-contoh e-commerce. E-commerce itu banyak ya teman-teman, dari mulai Shopee, Lazada, OLX, JD.ID, Tokopedia, dan lainnya. Tapi di sini saya akan membahas tentang Shopee, salah satu contoh e-commerce Shopee. Jadi Shopee ini adalah salah satu e-commerce di Indonesia yang paling banyak minatnya. Itu ya teman-teman, bisa teman-teman lihat e-commerce manakah yang paling diminati. Shopee berada di peringkat pertama dengan kedudukan 55%, laki-laki 55% dan perempuan 79%. Kenapa saya membahas Shopee? Karena e-commerce Shopee ini dia paling diminati teman-teman. Oke, jadi Shopee itu Oke guys, maaf ya, tadi ada kendala sedikit guys. Jadi, pengertian dari Shopee sendiri ini adalah salah satu contoh e-commerce di Indonesia yang bisa dengan mudah diakses melalui smartphone. Shopee hadir dalam bentuk website, aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan rumah, teknologi, otomotif, dan lain sebagainya. Berdasarkan data Responded Riset Republik untuk Bisnis, Shopee adalah platform e-commerce yang paling banyak diminati. Balik lagi ke tadi, Shopee berada di puncak pertama dengan peminat paling tinggi 55% laki-laki dan 79% perempuan. Oke, dari Shopee sendiri banyak program yang menarik sehingga menguntungkan penjual dan pembeli. Jadi keuntungan Shopee sendiri guys. Jadi teman-teman, keunggulan Shopee ini banyak ya teman-teman menurut saya, yang yaitu banyak program yang menarik sehingga menguntungkan penjual dan pembeli, serta sistem pembayaran yang mudah baik melalui rekening bank, ATM, ShopeePay dan banyak gerai-gerai yang menerima pembayaran lebih. Bahkan hingga COD. Aplikasi ini mudah digunakan, bahkan untuk para pemula yang tidak mengerti sama sekali pembelian online, penjualan online. Shopee sendiri ini melakukan transaksi secara cepat ya teman-teman. Kalian bisa saja membeli dengan beberapa menit transaksi selesai. Jadi untuk menghemat waktu ya teman-teman. Shopee ini, keunggulan Shopee ini juga dapat dicari dan sangat diminati oleh masyarakat. Karena penggunanya merasa jauh lebih baik, lebih nyaman berbelanja di Shopee. Karena Shopee menuntuti atau Shopee berada di puncak pertama e-commerce yang paling banyak diminati. Jadi banyak penggunanya yang tidak merasa ragu. Kalaupun ada yang kecewa dengan pengguna atau Shopee tersebut, itu bukan Shopee yang salah ya teman-teman, melainkan individu atau toko yang kalian beli. Oke.
Oke teman-teman, di sini saya akan membahas kekurangannya. Biasalah, pasti ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Nah, menurut saya kekurangan Shopee ini yang pertama, banyak spam seller di Shopee sebagai efek dari mudahnya berjualan di Shopee. Ya wajar lah, karena kan banyak peminatnya. Nah, yang kedua menurut saya, program gratis ongkirnya banyak syarat. Jadi mesti harus teliti supaya tidak tertipu. Nah, yang ketiga, ada saja penjual yang tidak jujur. Nah, penjujur nggak hanya penjualan ya teman-teman, pasti ada juga pembeli yang tidak jujur atau tidak mau membayar setelah pembayaran COD. Itu khusus COD ya teman-teman, mungkin kalau debit tidak mungkin lah. Dan yang keempat, ada aplikasi Shopee kini sering error, internet lemot ya, karena wajar ya teman-teman, karena kan banyak peminatnya, data internet itu kan luas banyak ya, sehingga pasti lemot ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk yang di terakhir ya teman-teman. Jadi Shopee ini termasuk jenis model e-commerce yang berbentuk C2C, yang pengertiannya itu consumer to consumer. Artinya, saat seorang pelanggan saling melakukan transaksi jual beli dengan satu customer dengan yang lain. Contohnya, penjual barang trip yang biasanya merupakan koleksi pribadi. Begitu ya teman-teman. Baik, beginilah penjelasan singkat saya tentang e-commerce di Indonesia, yaitu membahas tentang e-commerce yang berada di puncak pertama Shopee. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya adalah e-commerce itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di suatu website atau di suatu platform dalam internet. Baik, begitulah teman-teman menurut review saya tentang e-commerce di Indonesia. Dan contohnya seperti yang saya bahas tadi. Jadi, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.